Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM dan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BIMAG CHCHT. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Ibu Wahyu Lestari MPD dan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD dan juga dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD serta teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu ada teori belajar behavioristik. Teori belajar yang termasuk dalam aliran behavioristik mencangkup koneksionisme, classical conditioning, systematic behavior theory, contiguous conditioning, dan descriptive behaviorist atau operant conditioning. Karakteristik utama dari teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. 1. Fokus pada pengaruh lingkungan atau environment. 2. Memperhatikan elemen-elemen kecil atau elemen statistik. 3. Menekankan peran reaksi. Mengutamakan mekanisme pembentukan hasil belajar, memperhatikan penyebab-penyebab dalam masa lalu, dan lain sebagainya. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif muncul sebagai tanggapan terhadap teori perilaku yang ada sebelumnya. Pendekatan kognitif ini berfokus pada pemrosesan informasi oleh peserta didik, termasuk pengorganisasian, penyimpanan, dan penghubungan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana informasi diproses, dan ada beberapa teori pembelajaran kognitif yang relevan dengan kurikulum saat ini. Yang pertama ada teori perkembangan Piaget, yakni ada 4 tahap. 1. Tahap sensor motorik yang dimulai pada umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap preoperasional yang dimulai pada umur 2 sampai 7 tahun. Ketiga, tahap operasional konkret yang dimulai pada umur 7 sampai 11 tahun. Keempat, tahap operasional formal yang dimulai pada umur 11 sampai 15 tahun. Kemudian ada teori Jerome Bruner. Ide dasar Jerome Bruner ini adalah bahwa anak-anak harus berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Bruner menerapkan apa yang ia sebut sebagai discovery learning, di mana siswa mengatur materi pelajaran dengan tujuan akhir tertentu. Hal ini berbeda dengan pendekatan reseptor learning atau pengajaran ekspositori yang dimana guru menjelaskan semua informasi dan siswa harus mempelajarinya. Yang kedua ada prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Ada beberapa macam, yakni 1. Siswa mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Kedua, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat penting. Ketiga, mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa. 3. Penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Ada beberapa penerapan teori belajar kognitif, yakni 1. Pembelajaran konstruktivisme, pembelajaran penemuan, pemahaman awal atau advanced organizers, dan pembelajaran bermakna. Kemudian ada teori belajar sosial. Pengertian belajar menurut teori sosial. Teori pembelajaran sosial adalah teori pembelajaran yang mengutamakan atau melibatkan proses penerimaan atau modeling individu aktif dalam memiliki perilaku yang akan mereka tiru, serta beberapa sering dan intensitas peniruan ini terjadi tanpa harus melalui pengalaman langsung, dan ada juga penguatan tidak langsung yang memainkan peran penting dalam memfasilitasi peniruan ini. Proses pembelajaran melalui modeling melibatkan 4 tahap, yakni perhatian, representasi, produksi, perilaku, dan motivasi dengan penguatan.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar menurut teori sosial. Ada beberapa prinsip-prinsip teori belajar sosial menurut Albert Bandura, yakni hakikat manusia dan modifikasi perilaku. Yang ketiga ada penerapan teori belajar sosial. Kepribadian individu berkembang melalui proses pengamatan di mana mereka belajar melalui pengamatan orang lain yang dianggap memiliki nilai atau keahlian yang lebih tinggi. Teori ini mendorong hasrat untuk terus belajar dengan asumsi bahwa setiap individu selalu mempertahankan kemampuan berpikirnya untuk menghadapi berbagai situasi hidup dan terus belajar dari pengalaman baru. Selanjutnya ada teori belajar humanistik. Teori adalah suatu pandangan yang disusun berdasarkan penelitian temuan data dan argumentasi yang mendukungnya. Berdasarkan konteks teori humanistik ini, fokusnya adalah pada proses pembelajaran dan pengembangan manusia, bukan hanya pada hasil akhirnya. Teori ini bertujuan untuk membantu manusia, khususnya siswa, dalam memahami diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Kemudian ada prinsip-prinsip belajar menurut teori humanistik. Ada beberapa prinsip, yakni 1. Manusia secara alami memiliki dorongan untuk belajar, rasa ingin tahu terhadap dunianya, dan motivasi untuk mengeksplorasi cerita, mengasimilasi pengalaman baru. Kedua, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika siswa merasakan bahwa materi pelajaran memiliki relevansi dengan tujuan dan makna pribadinya. Ketiga, ketika pembelajaran menyangkut perubahan dalam pandangan diri sendiri sesuai cenderung menolaknya, dan lain sebagainya. Ketiga, ada penerapan teori belajar humanistik. Teori humanistik ini cenderung mendorong siswa untuk berpikir secara induktif, menghargai pengalaman, dan mengharapkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, meskipun belum ada pedoman resmi tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan humanistik ini. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai panduan langkah-langkah tersebut. Yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Kedua, mengenal pasti kemampuan awal siswa atau entry behavior. Ketiga, mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.